Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Rusmiati. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 25 Bandung. Pembelajaran fisika di SMA sebaiknya tidak hanya diberikan secara teoritis, tetapi juga ditunjang oleh kegiatan eksperimen agar peserta didik lebih memahami konsep-konsep yang diberikan. Selain itu, melalui eksperimen diharapkan peserta didik diajak untuk mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan konsep-konsep pada problem yang nyata. Belajar merencanakan kegiatan, melatih kemampuan psikomotor, belajar bekerja sama, dan membuat laporan ilmiah. Kapasitor atau kondensator merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrisnya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan E0 kali ER kali A per D. Dengan C-nya kapasitansi kapasitor, satuannya farad, E0 per permitivitas hampa, besarnya 8,85 kali 10 pangkat 12 Coulomb per Newton meter persegi. ER itu konstanta dielektrik bahan, A itu luas plat yang berhadapan, satuannya meter persegi, dan D adalah jarak antar plat, satuannya meter. Konsep tentang kapasitor di SMA dirasakan masih menjadi suatu konsep yang abstrak karena kapasitor yang ada umumnya dikenal sudah berbentuk komponen listrik. Sulit untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana nilai dari kapasitansi kapasitor plat sejajar dapat berubah dengan mengubah parameter-parameter fisis yang mempengaruhinya, seperti luas plat dan tebal ruang antar plat atau jarak antar plat. Saya membuat kapasitor plat sejajar yang dapat diukur nilai kapasitansinya dengan menggunakan HCl meter. Kapasitor yang dibuat dapat mengubah parameter-parameter fisis, yaitu luas plat dan tebal ruang antar plat. Langkah pertama, kita buat plat aluminium dan plat akrilik. Untuk plat aluminium ini, kita buat pola lingkaran dengan menggunakan jangka dengan diameter 20 cm. Setelah dibuat polanya, kemudian kita gunting dengan gunting plat. Sehingga kita buat dua plat aluminium dengan diameter 20 cm dan yang satu plat ini kita bagi dua, kita potong di bagian tengahnya sehingga kita punya dua plat aluminium berbentuk setengah lingkaran. Nah, seperti ini dipotong jadi setengah lingkaran. Kemudian untuk dengan cara yang sama untuk plat akrilik kita buat pola lingkaran dengan diameter 20 cm dari berbagai ketebalan plat akrilik, kemudian dipotong dengan menggunakan jet saw sehingga dihasilkan plat-plat lingkaran dari bahan akrilik tadi. Saya membuat 6 plat akrilik dengan berbagai ketebalan. Untuk menghaluskannya, bagian pinggirnya bisa kita gunakan amplas seperti ini. Dibuat dua ring penahan dari plat akrilik dengan diameter luar 20 cm dan diameter dalamnya 18 cm. Artinya lebar dari ring penahan ini 1 cm. Dan kemudian pada ring penahan ini diberi tanda untuk setiap perubahan sudut 30 derajat. Kita bisa memulainya pada kertas seperti ini. Pusatnya di sini. Maka setiap perubahan sudut 30 derajat kita beri tanda. Untuk dudukan kapasitornya saya buat seperti ini dengan bahan dasar kayu. Papan yang sudah kita potong
Kemudian kita haluskan dengan mengerut papan, mengerut kayu. Kemudian kita siapkan juga balok untuk tiang-tiang penyangga sini. Ya. Ini ada dua bagian, bagian belakang. Bagian belakang ini dibuat berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan lebarnya lebih dari plat aluminium ataupun plat akrilik tadi. Saya buat ini panjangnya 22 cm dan lebarnya 22 cm. Kemudian untuk bagian bawahnya supaya kokoh dibuat dudukan seperti ini dengan ukuran yang panjangnya 22 cm, lebarnya juga 22 cm. Tapi di bagian sini dibuat cekungan supaya memudahkan untuk memutar balon. Nah, setelah kita potong polanya, kemudian kita susun seperti ini dan ditempel tiang-tiangnya dengan menggunakan lem dan paku tempel. Kemudian untuk masing-masing tiang dibuat lubang dengan menggunakan bor listrik untuk memasukkan bor. Kemudian bagian belakang sini dilubangi dengan diameter yang cukup untuk kalau tangan masuk ke sini, yaitu saya membuatnya dengan diameter 13 cm. Untuk melubanginya bisa kita gunakan juga alat memotong jigsaw ini dengan ini gergajinya. Kemudian kalau sudah dibuat, dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian dicat sehingga jadilah seperti ini dudukan dari kapasitor. Dibuat kapasitor plat sejajar dari plat aluminium berbentuk lingkaran dan setengah lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan ketebalan 0,5 mm. Selembar plat akrilik berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm sebagai bahan dielektrik disisipkan di antara dua plat aluminium. Untuk memvariasikan luas plat, maka pasang plat aluminium yang digunakan berbentuk setengah lingkaran yang bisa dipasang sejajar, di mana sudut pusat dari plat yang berhadapan dapat diubah dengan cara memutar salah satu plat aluminium. Untuk memvariasikan jarak antar plat aluminium, maka ketebalan plat akrilik dipilih dari yang ada di pasaran. Yaitu saya menggunakannya 1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, dan 10 mm. Susunan kapasitor diletakkan secara vertikal pada dudukan yang terbuat dari kayu dengan 4 tiang penyangga. Tiang penyangga bagian atas dapat dibuka dengan memutarnya ke kiri atau ke kanan sehingga susunan kapasitor dapat diletakkan pada dudukan kapasitor dari atas. Masing-masing tiang penyangga dipasang skrup untuk menekan plat penahan yang dapat dibuka dengan memutar berlawanan arah putaran jarum jam dan ditutup dengan memutar searah putaran jarum jam. Pengukuran kapasitansi kapasitor dengan perubahan luas plat yang berhadapan. Untuk membuat sistem kapasitor plat sejajar dengan perubahan luas plat yang berhadapan, disusun kepotong kapasitor terdiri dari penahan, plat aluminium berbentuk setengah lingkaran, plat akrilik berbentuk lingkaran, plat aluminium berbentuk setengah lingkaran, dan ring penahan. Diletakkan pada dudukan kapasitor sedemikian sehingga plat aluminium yang berhadapan membentuk sudut pusat tertentu dengan lambang beta. Kemudian untuk merubah luas plat yang berhadapan, salah satu plat aluminium diputar sehingga kedua plat aluminium setengah lingkarannya membentuk sudut pusat tertentu. Untuk merubah luas plat yang berhadapan, salah satu plat aluminium diputar sehingga kedua plat aluminium setengah lingkaran membentuk sudut pusat tertentu. Perubahan sudut pusat dapat dilakukan dengan melihat skala sudut pada ring penahan. Perubahan luas plat aluminium yang berhadapan
kemudian dilakukan dengan merubah besar sudut pusat plat aluminium yang berhadapan, sedangkan jarak antar kedua plat aluminiumnya atau ketebalan plat akriliknya tetap sebesar 2 mm. Terus plat aluminium yang berhadapan dapat dihitung dengan persamaan A sama dengan theta per 360 derajat kali kali R kuadrat. Dengan A-nya luas, theta-nya sudut plat aluminium yang berhadapan, P-nya 3,14 dan R-nya adalah jari-jari plat aluminium yaitu 10 cm. Sistem kapasitor disusun pada dudukan kapasitor, kemudian disusun pada pembagian penyangga dibuka secara putaran jam sehingga kapasitor telah sejajar dalam keadaan bertata-tata. Kemudian dilakukan penggunaan kapasitor menggunakan cell meter model XC4070L dengan meletakkan kabel penghubung pada masing-masing plat. Cell meter disetting untuk pengukuran sampai batas maksimum 2000 picofarad. Pengukuran kapasitansi kapasitor dilakukan untuk setiap perubahan luas plat aluminium. Untuk sudut pusat 30 derajat atau luas permukaan plat yang berhadapan sebesar 0,0026 meter persegi, kita ukur kapasitansinya dengan meletakkan dan terukur 98 picofarad. Untuk sudut pusat 60 derajat, kita ukur kapasitansinya sebesar 132 picofarad. Untuk sudut pusat 90 derajat atau luas plat yang berhadapan sebesar 0,0079, kita ukur kapasitansinya sebesar 184 picofarad. Untuk sudut pusat 120 derajat atau luas permukaan plat aluminium yang berhadapan sebesar 0,0105, nilai kapasitansi sebesar 256 picofarad. Untuk sudut pusat 150 derajat, nilai kapasitansinya kita ukur sebesar 335 picofarad. Dan terakhir, untuk sudut pusat 180 derajat atau luas permukaan plat aluminium yang berhadapan sebesar 0,0157 meter persegi, kita ukur kapasitansinya sebesar 360 picofarad. Dari hasil pengukuran tadi dapat terlihat bahwa dengan bertambahnya luas permukaan plat aluminium yang berhadapan, maka nilai kapasitansinya bertambah. Artinya berbanding lurus antara luas permukaan dengan nilai kapasitansi. Untuk membuat sistem kapasitor dengan perubahan ketebalan plat akrilik, disusun komponen kapasitor yang terdiri dari ring penahan, plat aluminium berbentuk lingkaran, plat akrilik, plat aluminium berbentuk lingkaran, dan ring penahan. Supaya kapasitor plat sejajar dalam keadaan rata dan rapat, keempat struk pada tiang penangga diputar secara putaran jarum jam. Kemudian dilakukan pengukuran kapasitansi kapasitor menggunakan cell meter dengan meletakkan untuk mengubah jarak antar plat aluminium yang berhadapan, maka plat akrilik yang disimpan di antara plat aluminium diganti dengan plat akrilik yang ketebalannya berbeda. Pengukuran kapasitansi kapasitor dilakukan untuk setiap perubahan ketebalan plat akrilik. Ini untuk ketebalan 2 mm. Lihat berapa hasil pengukurannya. Ini 452 picofarad. Untuk ketebalan 5 mm, kita ukur kapasitansinya sebesar 258 picofarad. Untuk ketebalan 8 mm, ini kapasitansinya 158 picofarad. Dan untuk ketebalan 10 mm, kita ukur nilai kapasitansinya sebesar 132 picofarad. Dapat dilihat dari data pengukuran tadi bahwa dengan bertambahnya ketebalan plat akrilik atau dengan bertambahnya jarak antar plat aluminium,
maka nilai kapasitansinya berkurang. Ini berbanding terbalik antara jarak antar plat dengan nilai kapasitansi. Untuk menentukan nilai konstanta dielektrik plat akrili, kita buat grafik hubungan antara luas plat dengan kapasitansi, dan juga buat grafik hubungan antara satu jarak antar plat dengan nilai kapasitansi, sehingga dapat ditentukan nilai konstanta dielektriknya. Untuk menentukan nilai konstanta dielektrik bahan yang lain, misalnya kertas, karet, plastik, dan yang lainnya, kita bisa letakkan bahan tersebut di antara dua plat aluminium. Ini kemudian disusun, dimasukkan, dan kemudian diukur lagi sedikit. Pengisian kapasitor dapat dilakukan dengan cara menggunakan tutup positif pada power supply dari salah satu plat. Setelah power supply-nya dinyalakan, kita hubungkan tutup positif pada lurus arah atau DC ke salah satu plat dan tutup negatifnya ke plat yang lain. Ini setelah itu kita ukur beda potensinya dengan menggunakan voltmeter. Untuk mengosongkannya, hubungkan antara plat yang satu dengan plat yang lainnya seperti ini, ya, sehingga mengalir muatan, dan antara kedua plat mempunyai muatan yang sama. Kapasitor yang ada di pasaran diantaranya bentuknya seperti ini. Ini kita sudah mengukur nilai kapasitansinya. Misalnya yang ini adalah 42 picofarad. Yang ini 397 picofarad. Pengisian dan pengosongan kapasitor dapat dilakukan pada kapasitor yang telah saya buat. Dan tentu saja alat ini bisa digunakan pada pembelajaran fisika di sekolah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.